Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Rois di channel Project Kewarganegaraan. Di video kali ini teman-teman, saya akan melanjutkan BIMTEK Guru Belajar seri Semangat Guru, seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi, dimana di dalam video kali ini yang saya bahas adalah pembelajaran ke-6 dalam sesi asinkronus, kolaborasi dan dampak. Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih sampai dalam pembelajaran 1, pembelajaran 2, 3, 4 atau pembelajaran masih yang kelima, tenang aja teman-teman, nanti bisa mengecek video saya yang sebelumnya, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Baik teman-teman, di dalam pembelajaran ke-6 ini kita akan belajar bersama dengan Pak Iwan Syahril, dimana untuk mungkin teman-teman yang sudah nonton video webinarnya tentu paham beliau ini adalah Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, ya, Dr. Iwan Syahril PhD. Di sini Pak Iwan akan menyampaikan mengenai pembelajaran kolaboratif terkait dengan pembelajaran abad ke-21, yaitu 4C, Critical Thinking, Communication, Collaboration sama Communication. Nah, di sini ada rekaman webinar yang tentunya bisa teman-teman tonton, karena kemarin saya udah nonton ya waktu tanggal 11 itu di YouTube, jadi ini nggak perlu saya tonton lagi, teman-teman bisa kita loncati. Kita langsung menuju ke dalam kuis penilaian tengah. Kuis penilaian tengah, langsung kita start kuisnya. Kita dapat soal yang lumayan panjang ya, jadi saya baca aja soalnya. Pembelajaran secara kolaboratif memungkinkan banyak memberikan nilai tambah baik bagi siswa maupun bagi guru. Berikutnya yang bukan dari manfaat pembelajaran secara kolaboratif adalah yang bukan, ya teman-teman, sekali lagi, yang bukan manfaat dari pembelajaran kolaboratif. Siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya sesama teman sekelasnya, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Atau yang D, kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Nah, ini yang kurang tepat ya, karena ini bukan hanya bagi siswa tapi bagi seorang gurunya juga. Oke. Inisiatif pembelajaran kolaboratif berbasis internet sudah diuji cobakan pada tahun 2005 sampai 2006 ya teman-teman ya. Oke, berikut ini adalah keunggulan dengan penerapan pembelajaran kolaboratif, kecuali prestasinya akan lebih tinggi, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, tidak merasa saling memiliki atau meningkatkan sikap positif, belajar secara inklusif ya. Berikutnya yang bukan keunggulan dengan penerapan pembelajaran kolaboratif, kecuali berarti yang tidak merasa saling memiliki. Model pelajaran kolaboratif antara lain yang disebutkan oleh Suryani tahun 2010 adalah learning independent, berarti pembelajaran secara mandiri, tim game turnamen, individual investigation atau student individual achievement division. Ini ada individual, ini belajar mandiri. Sedangkan kolaboratif adalah pembelajaran yang menekankan pada kerjasama kepada teman satu kelompok ya. Jadi di sini yang tepat adalah tim game turnamen. Keterampilan kolaborasi menjadi salah satu dari 4 keterampilan abad ke-21 yang dirumuskan oleh UNESCO yang dikenal dengan sebutan 4C. Berikut ini adalah yang dimaksud dengan 4C kecuali ya. Ini tadi sempat saya sebutkan, communication oke, creativity oke, collaboration, tambah satunya adalah critical thinking. Berarti yang bukan adalah yang ini ya, kompetisi. Kayaknya udah selesai ya teman-teman.
Dan dari 5 soal kita udah bisa menyelesaikan semuanya, kita sudah mendapatkan nilai 100. Kita lanjutkan lagi, yang selanjutnya adalah materi belajar. Ini akan saya baca sekilas saja ya teman-teman, jadi saya ambil cuman kayak inti dan sari-sarinya aja. Pembelajaran kolaboratif di era dan pasca pandemi, mengapa tidak? Kolaborasi merupakan suatu keniscayaan. Oke, ini adalah paparannya terkait dengan pembelajaran kolaboratif. Oke, ini model-modelnya. Model pembelajaran kolaboratif ada learning together atau belajar bersama, tim game turnamen game secara bergrup atau beregu, ada group investigation, ada akademi konstruktif kontroversi, ada jigsaw prosedur, ada student team achievement division, complex interaction, tim masyarakat interaction, cooperative learning struktur, cooperative integrate, reading and conversation. Juga ada beberapa yang lainnya yang sekiranya itu bisa mendorong peserta didik bekerja di dalam kelompok. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman terkait dengan pembelajaran kolaboratif. Kita lanjutkan lagi, ini adalah latihan mandiri pelajaran ke-6, praktik baik dan pengimpasan. Nah, di dalam latihan mandiri ini bersifat pilihan, jadi kita bisa ikut atau kita bisa nggak ikut atau melewatinya. Tugasnya adalah ini ya, latihan mandiri di sesi terakhir ini Bapak Ibu berkesempatan untuk melakukan praktik baik yang untuk melakukan pengimbasan dengan cara menceritakan dan mengajarkan implementasi 4C dan teknologi kepada rekan guru minimal dengan 10 guru. Jadi kayak kita mengadakan pengimbasan, kita mengajak mungkin kepada guru-guru yang belum tahu tentang implementasi 4C dan teknologi, kita bisa melakukan secara daring, yang bisa mungkin menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom, atau yang secara luring kita bertatap muka secara langsung. Oke, begitu teman-teman. Kemudian seperti biasa, dari apa yang kita kerjakan tadi, hasilnya bisa kita foto ya, atau mungkin kalau di HP di PC ya bisa kita screenshot ya, kita screen capture, kemudian kita upload ke sosial media kita masing-masing. Kita kasih hashtag belajar semangat guru. Yang selanjutnya adalah kuis penilaian akhir ya teman-teman. Oke, langsung aja kita start kuisnya. Keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi adalah definisi dari keterampilan berpikir. Berarti ya kita cari aja teman-teman yang ada bahasa Inggrisnya thinking ya, karena thinking itu artinya berpikir ya, berarti yang critical thinking atau berpikir kritis. Oke, berikutnya adalah keunggulan penerapan model pembelajaran kolaboratif adalah meningkatkan harga diri, belajar secara inklusif, mengembangkan keterampilan di masa depan. Ini semuanya benar ya. Lanjut, kolaborasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 ranah berikut ini, kecuali kolaborasi sebagai prinsip, sebagai kompetensi, sebagai aksi atau implementasi, atau yang sebagai model pembelajaran. Yang bukan di sini adalah kolaborasi sebagai sebuah prinsip. Pembelajaran kolaborasi merupakan suatu hubungan antar siswa yang menumbuhkan sikap berikut ini. Kecuali apa? Saling tergantung secara positif. Ini oke. Menunjukkan sikap tanggung jawab setiap individu yang tidak peduli dengan yang lainnya, atau yang keterampilan komunikasi interpersonal. Nah, di sini kayak kelihatan kalimatnya yang negatif, itu yang individu tidak peduli dengan orang lain. Berikutnya yang bukan termasuk merupakan model-model pembelajaran kolaboratif adalah yang bukan termasuk penerapan model-model pembelajaran kolaboratif. Team accelerate interaction, individual investigation,
Cooperative Learning Structure, Corporate Integrated Reading and Composition. Berikutnya yang bukan termasuk merupakan model pembelajaran kolaboratif adalah yang individual investigation, karena yang namanya kolaborasi itu tentunya ada di dalam sebuah tim ya, atau ada di dalam sebuah kelompok. Sedangkan kalau individual investigation berarti ya investigasi secara individu. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, kita finish saja kuisnya dan kita lihat hasilnya. Dari 5 soal kita sudah berhasil mengerjakan semuanya. Kita sudah mendapatkan nilai sempurna yaitu nilai 100. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan pelajaran ke-6. Kita tandai dulu. Bentar ya teman. Nah, sepertinya di dalam pelajaran ke-6 ini sudah selesai semuanya teman-teman ya. Kemudian kita nanti tinggal menunggu saja sertifikat dari BIMTEK ini. Biasanya sih sekitar 1 minggu ya keluarnya. Ini udah selesai komplit 100% ya. Itu menandakan bahwasanya kita sudah melewati semua tahapan di sini, mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6. Jadi ini pastikan teman-teman sudah mendapatkan checklist semuanya. Itu yang menandakan kita sudah melewati semua tahapan dan di sini sudah mendapatkan 100% komplit. Kayaknya sekian aja video dari saya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di share biar semakin banyak yang tahu tentang video ini. Terima kasih telah menonton video ini.